Yuk, pada video kali ini saya akan bahas tentang KLX tipe S tahun 2013. Sedikit info, saya beli motor ini di daerah Sumedang, plat Bandung kota, dengan harga di bawah 20 juta. Menurut kalian apakah masih layak dibeli motor KLX tipe S tahun 2013? Saya akan bahas di dalam video ini. Kita mulai dari bagian kokpit. Hand grip masih bawaan standar, handle coupling masih bawaan standar, spion gak ada, setang diganti pakai stang 4 bar merek Protaper dengan tipe kontur. Terus saklar masih standar, handle rem depan masih standar. Tadinya plat nomor ditaruh di sini, tapi saya pindah ke bagian bawah. Bagian karet shock saya ganti, sekalian sama oli shocknya udah diganti. Pindah ke kaki-kaki, ban pakai Maxxis Extra Max ukuran 110/70 ring 17. Kalau peleknya gak tahu ring apa dan lebar berapa. Terus si trombol ori, piringan cakram ori, kaliper ori, selang rem ori. Cuma si piringan cakramnya udah lumayan tipis dan gentong, tapi masih layak dipakai lah untuk sehari-hari mah. Terus lampu sen masih nyala, speedometer nyala, cuma kecepatannya udah gak nyala karena kabelnya diputus. Bagian samping kanan, cover sayap kanan masih orsinil, tangki orsinil, cat-catan tangki sama cat rangka orsinil. Cover samping kanan masih orsinil, cuma dekalnya tuh udah diganti pakai dekal Fox. Kulit jok orsinil. Terus bahas mesin masih orsinil. Kayaknya mah pas pertama beli dari si pemilik sebelumnya tuh gak pernah dibongkar, soalnya kelihatan dari packing-packingnya tuh masih rapi. Cuma pas kemarin saya buka knalpot bagian header, si bagian ini tuh kelihatan di pembakarannya teh udah hitam banget, si keraknya tuh udah tebal. Bagusnya masih dibersihin lagi, dibongkar, terus di servis besar gitulah. Terus bagian busi udah saya ganti, knalpot merek SND udah dari sananya, knalpot orsinil juga dikasih. Terus si bagian karbu masih orsinil, cuma si bagian ini tuh manipulnya udah retak. Maklumlah karetnya namanya juga. Terus dari tahun 2013 kan, udah berapa tahun, hampir 10 tahun, 9 tahun. Bagian pelindung mesin saya tambahi sendiri, ini juga dikasih pinjam. Bagian shock belakang masih bagus sih, masih enak, belum nanti maunya disebut nanti shock teh, masih enak deh inti namanya. Terus bagian unit track lahar bagian sini udah saya ganti kiri kanan, tapi yang lainnya bagus.
terus bagian arem masih enak. Nah, bagian piringan cakram udah sedikit gentong sama kayak yang bagian depan. Terus ban belakang sama pakai Maxxis Extra Max ukuran 130/70 ring 17. Tromol masih sama orisinil, cuma ini teh kan KLX 2013 nya tipe S, jadi si tromolnya tuh yang 28 lubang kalau gak salah. Soalnya motor-motor yang sekarang misal kayak CRF atau KLX terbaru tuh si trombolnya teh lubangnya teh 30 berapa lah, kalau yang dulu mah cuma 28. Jadi kalau dipikir-pikir namanya dari segi kekuatannya lebih kuat yang lubangnya banyak sih. Jadi si jari-jarinya tuh kan lebih banyak juga yang untuk nahan si lingkarannya. Terus bagian knalpot SND gak tahu ini tehnya knalpot SND teh bagus apa enggak sih, tapi dari bahannya mah tebal. Terus bagian sen belakang udah gak ada, spakbor belakang gak tahu pakai apa ini teh, kayaknya mah bukan ori. Terus bagian ini teh apa yang disebutnya teh undertail gitu, nyala, ini sennya nyala kiri kanan tapi si lampu stop lampnya udah mati. Ban itu seberapa persennya, 40% merinya sakit deh, tapi masih layak dipakai lah. Si karetnya juga masih empuk. Bagian gear pakai Triple S SSS ukuran 48, tapi udah jelek kayaknya mah tuh. Si rantainya juga udah kendor. Yang belakang gear ukuran 48 merek Triple S, masih pakai tensioner rantai. Terus bagian gear depan pas pertama beli mah pakai ukuran 14, tapi saya ganti jadi ukuran 15 biar katanya mah biar gak terlalu naon sih, biar enak lah dipakai di jalan raya. Terus bagian mesin masih aman tuh. Gak taunya si pistonnya masih orisinil apa udah naik oversize. Kemarin oli mesin saya pakai sel apanya lupa deh sih, pakai sel intinya mah. Lanjut, kemarin karbu udah saya servis ulang, terus CDI masih standar, jadi si mesinnya teh masih ada ngelimit tuh. Mungkin kalian bisa nilai sendirilah, harga di bawah 20 juta apakah masih layak dibeli. Yuk kita dengar suara mesinnya. Kayaknya mahnya suara mesinnya teh masih lumayan lah halus. Cuma menurut saya mah lebih enak mah di servis besar,
soalnya tuh di bagian itu teh, di bagian pembakarannya udah truknya tuh udah tebal, jadi ngaruh ke tenaga. Mungkin segitu dulu aja ya yang bisa saya bahas. Selanjutnya insya Allah saya akan buat video-video lain tentang modif atau ngoprek KLX 150 tipe S ini. Menurut penilaian saya setelah saya pakai kurang lebih 1 bulan ya, menurut penilaian saya tuh KLX ini tuh masih enak. Tapi kalau dibandingin sama motor-motor gigi lainnya ya, jadi si KLX mah si giginya teh kurang panjang, si napas-napasnya teh pendek. Jadi kalau dipakai macet tuh di gigi satu terlalu entot-entotan gitu kan, terlalu liar lah. Terus kalau di gigi dua terlalu teh jadi kurang enak gitu ginian, terlalu kehampangan. Naon sih bahasa teh liarnya ya, gitulah inti namanya. Nah, terus masalah bensin kalau dibanding sama Scoopy Carbo tuh ya gitu, menurut saya masih irit KLX ini. Soalnya saya jadi saya tes sekitar seberapa kilometer lah, masih irit ini sih, masih enak ini bensin mah irit itunya. Soalnya sama-sama pakai pertalit, sama-sama dipakai ngebut juga. Terus gak enaknya pakai KLX ini tuh kalau ada becek-becek gini kan, sok ceret deh. Tapi kalau ada jalan-jalan rusak jadi enak, tinggal terabas aja, gak usah pakai ngerem-ngerem. Mungkin segitu dulu aja video penjelasan dari saya. Insya Allah saya akan buat video-video lainnya mengenai project si KLX 150S ini. Semoga kalian enjoy nonton.